Assalamualaikum anak-anak sekalian, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Pada bilangan bulat positif, kita beri tanda tambah dan biasa disebut plus. Sedangkan pada bilangan bulat negatif, kita beri tanda minus atau negatif. Untuk menentukan bilangan bulat positif atau negatif, kita memerlukan bantuan garis bilangan. Garis bilangan adalah suatu garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan bulat. Yuk kita simak garis bilangan berikut ini. Ini merupakan sebuah garis bilangan yang angka tengahnya adalah bilangan 0. 0 merupakan bilangan di tengah untuk menjadi pembatas antara bilangan positif sebelah kanan dengan bilangan negatif di sebelah kiri. Nah, sekarang kita beri angka ya untuk bilangan positif di sebelah kanan. Yuk kita ke arah sebelah kanan, kita beri angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya sampai tak terhingga. Kemudian pada bilangan bulat positif tidak perlu lagi ditambahkan tanda plus atau tanda tambah di depannya, karena tanpa tanda plus atau tanda tambah sudah menunjukkan bilangan tersebut adalah bilangan positif. Nah, sekarang kita beri angka pada bilangan negatif ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, dan seterusnya. Pada bilangan negatif, kalian bisa sebut bilangan tersebut dengan awalan min atau dengan awalan negatif. Pada bilangan bulat positif terdapat bilangan asli antara 1 sampai tak terhingga, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan bilangan cacah merupakan gabungan bilangan 0 dan bilangan asli. Nih kita lihat ya contohnya. Contoh bilangan asli itu yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian untuk contoh bilangan cacah adalah kita tambahkan 0 di depannya. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sampai di sini kalian sudah paham kan? Yuk kita lihat contoh soal berikut ini. Ada seseorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Yuk kita simak penjelasan di bawah ini. Nah, untuk memudahkan kalian mengerti soal ini, kita lihat di sini ada lantai berpetak dengan garis bilangan di bawahnya. Kita umpamakan saja Udin berdiri di angka 0 ya. Nah, mula-mula Udin berdiri di angka 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki sejauh 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu kemudian ia melangkahkan kaki sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, saat ini Udin berada persis di atas angka 9. Jadi dapat disimpulkan bahwa 4 ditambah 5 sama dengan 9. Selanjutnya kita akan beralih ke sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan. Yuk. Kita mulai ya. Yang pertama, operasi penjumlahan menghadap pada arah yang tetap. Kedua,
Pada operasi pengurangan berbalik arah. Ketiga, tanda positif maju. Keempat, tanda negatif mundur. Ingat lagi ya. Kita ingat lagi ya, operasi penjumlahan tetap, operasi pengurangan berbalik arah, operasi positif maju, negatif mundur. Di sini ada soal 9 plus atau tambah negatif 6 sama dengan berapa ya? Untuk soal yang diawali dengan bilangan bulat positif tidak memerlukan lagi tanda tambah di depannya. Jadi 9 positif kita maju 9 kali ke depan. Nah, kita sudah posisi 9. Lalu dijumlah dengan bilangan negatif 6. Pertama, ia berdiri di posisi yang tetap. Setelah itu, maka ia akan mundur sebanyak 6 kali. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6. Nah, sekarang dia ada di posisi 3. Jadi 9 plus negatif 6 sama dengan 3. Soal berikutnya. Negatif 8 ditambah 4 sama dengan berapa ya? Pertama, dia harus mundur 8 langkah ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ditambah 4 berarti dia akan maju ke depan. Satu, dua, tiga, 4. Sekarang ia ada di posisi negatif 4. Jadi hasil dari negatif 8 ditambah 4 adalah negatif 4. Soal berikutnya yaitu negatif 7 ditambah negatif 3. Berapa ya? Ayo, siapa yang tahu? Pertama-tama kalian buat dulu garis bilangannya. Nah, di sini ada minus 7, berarti ia harus mundur sebanyak 7 kali ke belakang dari angka 0. Ya, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang setelah mundur 7 langkah, kemudian ditambah negatif 3, berarti harus maju. Tapi ini majunya kok negatif 3 ya? Berarti maju apa mundur ya? Berarti dia harus tetap di posisinya, yaitu mundur. Berarti mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Sekarang dia posisinya ada di negatif 10. Berarti negatif 7 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 10. Nah, bagaimana? Sudah paham belum? Kalau belum, kita soal berikutnya. Tetap semangat ya. 4 dikurangi negatif 5. Berapa ya? Yuk kita hitung bersama-sama lagi ya. 4 artinya dia melangkah 4 langkah ke depan. 1, 2, 3, 4. Dikurangi negatif 5. Berarti gimana ya? Dikurangi negatif 5 berarti dia harus berbalik arah. Setelah itu langkah ketiga yaitu ada negatif 5, berarti dia harus maju apa mundur ya? Dia harus mundur sebanyak 5 langkah.
1, 2, 3, 4, 5. Sekarang ada di angka berapa ya? Ada di angka 9, berarti 4 dikurangi negatif 5 sama dengan 9. Nah, selanjutnya ini adalah rangkuman dari materi kita pada hari ini. Kalian bisa latihan soal yang sudah Pak Dimas sediakan di Google Form ya. Jangan lupa belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.